Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan saya masih dalam pembelajaran jarak jauh ya. Nah, dimana untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi masih tentang mendiagnosis kerusakan sistem penerangan dan panel instrumen. Oke, sebelum kita mulai materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu, semoga diberi kemudahan dan kelancaran. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Terus seperti biasanya ya, untuk presensi kehadiran, silahkan kalian buka link presensi kehadiran. Oke. Untuk materi kali ini adalah lanjutan yang mendiagnosa kerusakan atau gejala pada lampu tanda belok atau lampu sen ya. Oke, kita langsung aja masuk ke yang bab berikutnya. Di sini gangguan pada bagian-bagian sistem lampu tanda belok atau lampu sen ya. Kita masuk ke poin D ya, di mana gangguan pada saklar tanda belok. Oke, gangguan pada saklar tanda belok, kadang-kadang lampu tanda belok tidak dapat bekerja karena kerusakan pada saklarnya. Hal ini dapat terjadi karena plat-plat kontak di dalam saklar sudah aus, sehingga tidak dapat menempel dengan baik dan tidak dapat menghantarkan arus. Atau kadang-kadang disebabkan oleh karat atau kotoran yang menempel pada plat kontak. Untuk kedua hal tersebut di atas, maka saklar harus diganti atau dibersihkan. Gitu ya. Oke. Terus gangguan yang poin E, gangguan pada lampu. Hal-hal pada lampu tanda belok yang dapat merupakan gangguan ialah putusnya filamen lampu, hubungan massa yang kurang baik. Apabila filamen lampu putus, maka lampu itu sendiri tidak menyala, juga menyebabkan pasangan lampu yang searah tidak berkedip, karena arus yang mengalir pada flasher menjadi kecil. Sedang hubungan massa yang kurang baik akan menyebabkan kecilnya aliran arus, sehingga lampu menyala tidak terang dan tidak berkedip. Adanya hubungan massa yang tidak baik dapat disebabkan oleh adanya karat atau duduknya lampu yang kurang kuat. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Di sini gangguan yang poin nomor 2, gangguan arus. Yang tadi kan lanjutannya poin pertama ya, yang minggu kemarin, pertemuan minggu kemarin. Oke. Di sini apabila tegangan listrik yang bekerja pada sistem lampu tanda belok rendah, akibatnya lampu tidak dapat bekerja dengan baik, arus mengalir rendah pula. Lampu-lampu menyala tidak terang dan tidak berkedip. Rendahnya tegangan ini disebabkan oleh dua faktor. Ya, yang pertama, sistem pengisian tidak bekerja. Itu jelas sangat mengganggu arus, kan gitu. Adanya tahanan yang besar pada sistem, kan gitu ya. Nah, terus di sini tegangan. Selanjutnya, tegangan yang besar dapat disebabkan oleh 3 faktor. Ya, sambungan yang berkarat atau kotor. Berikutnya, sambungan yang kurang sempurna.
Yang ketiga, kabel hampir putus. Oke, seperti itu ya. Mudah kan? Iya dong. Oke, lanjut. Nah, di sini cara menentukan gangguan. Oke? Diagnosanya kan gitu. Yang poin A, semua lampu tidak menyala. Lampu sen ya, tanda belok. Kemungkinan yang menyebabkan semua lampu tidak menyala ialah kunci kontak rusak. Karena apa? Saat mesin mati, ketika kita praktek mau menyalakan lampu sen, itu berpengaruh sekali dengan kontak harus kita on kan gitu, beda dengan lampu kepala ya. Terus yang berikutnya, kemungkinan berikutnya sekring putus atau kendor. Yang ketiga, flasher rusak. Untuk ini maka lakukanlah pemeriksaan sebagai berikut. Oke, kita masuk ke pemeriksaan ya. Yang pertama, periksa sekring dari kemungkinan putus, dudukannya kendor dan berkarat ya. Yang A, apabila sekring putus maka ganti sekring. Oke. Kemudian hidupkan lampu tanda belok. Bila lampu menyala berkedip, berarti kerusakan disebabkan oleh sekring. Apabila lampu tidak menyala, maka periksa terminal arus masuk dan keluar sekring. Ada tidaknya aliran arus. Oke. Berarti dari aki kita cek langsung menggunakan tes lem kan gitu ya. Terus yang B, kalau pada terminal arus masuk sekring tidak ada aliran listrik, berarti gangguan ada pada kunci kontak. Untuk ini, periksa sambungan kabel-kabel pada terminal AM dan ACC dari kemungkinan terlepas, kendor, atau berkarat. Dan jika demikian maka perbaikilah. Kan gitu. Kemudian periksa hubungan terminal AM, ACC kunci kontak dengan menggunakan lampu tester atau multi tester. Ya. Dalam keadaan on, kedua terminal harus berhubungan, dan dalam keadaan off harus tidak berhubungan. Kalau ternyata kunci kontak rusak, maka gantilah dengan kunci kontak yang baik. Kemudian hidupkan lampu-lampu tanda belok. Bila lampu-lampu menyala, berarti gangguan ada pada kunci kontak. Oke, mulai ada gambaran. Kita lanjut ya. Yang poin C ya. Apabila pada terminal keluar sekring terdapat tegangan, tetapi lampu tidak menyala, berarti gangguan terletak pada flasher. Selanjutnya periksa sambungan-sambungan pada terminal flasher dari kemungkinan lepas, kendor, dan berkarat. Perbaiki jika ternyata demikian. Maksudnya kan gitu ya. Bila lepas, kendor, atau berkarat, kita perbaiki. Terus hidupkan lampu-lampu. Bila sekarang lampu-lampu menyala, berarti gangguan disebabkan oleh sambungan yang tidak baik. Bila lampu tetap tidak menyala, maka periksa hubungan terminal B dan L dari flasher dengan menggunakan multitester atau lampu tester. Bila lampu tester menyala, berarti gangguan terletak pada saklar tanda belok. Bila lampu tester tidak menyala, berarti gangguan pada flasher. Untuk ini gantilah flasher. Kan gitu ya. Terus yang nomor 2, periksa sambungan-sambungan pada terminal saklar dari kemungkinan lepas, kendor, dan berkarat. Bila ternyata demikian, perbaikilah.
Bila setelah diperbaiki lampu menyala, berarti gangguan terletak pada sambungan. Tetapi bila sambungan baik dan lampu tetap tidak menyala, berarti saklar rusak. Untuk ini, maka perbaiki atau ganti saklar. Gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, yang berikutnya, lampu sebelah tidak menyala. Kalau tadi kan tidak menyala semua, ini hanya sebelah. Apabila semua lampu sebelah tidak menyala, maka kemungkinan besar gangguan terletak pada saklar. Untuk ini, maka perbaiki atau ganti saklar. Lampu sen itu kan kalau di mobil depan 2, kanan kiri, belakang 2, kan gitu ya. Yang dimaksud poin B ini adalah sebelah, entah itu sebelah kanan atau sebelah kiri, kan gitu ya. Terus lanjut dulu poin C. Sebuah lampu tidak menyala. Kejadian ini biasanya disebabkan oleh gangguan di dalam lampu itu sendiri. Untuk ini, maka periksa bola lampu dari kemungkinan putus dan hubungan masanya yang tidak baik. Untuk ini, gantilah bola lampu yang putus dan perbaiki hubungan massa yang kurang baik, sehingga lampu menyala dan berkedip kembali dengan baik. Oke, lanjut ya. Yang poin D, semua lampu menyala tapi tidak berkedip. Wah, kan repotnya enggak? Lampu menyala tidak berkedip. Kejadian ini dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, tegangan masuk flasher rendah. Yang kedua, kerusakan di dalam flasher. Nah, tegangan masuk flasher yang rendah dapat disebabkan oleh sambungan kendor dan berkarat serta kunci kontak yang kurang baik. Untuk ini, maka perbaiki sambungan pada terminal AM dan ACC pada kunci kontak serta terminal B dan L pada flasher. Bila sambungan-sambungan ternyata baik dan lampu-lampu masih tidak berkedip, maka untuk meyakinkan penyebab gangguannya, hubungkan terminal B flasher langsung dengan baterai yang isi penuh. Hidupkan lampu-lampu. Bila lampu tanda belok menyala dan berkedip, berarti kerusakan ada pada kunci kontak. Bila lampu tanda belok tetap menyala, tidak berkedip, berarti gangguan di dalam flasher. Oke, bisa dipahami ya? Insya Allah bisa. Oke, lanjut. Yang poin E, lampu sebelah menyala, tidak berkedip. Nah, Pak, mobil saya kok ratingnya lampu sebelah nyala tapi nggak berkedip. Waduh, kenapa? Oke, kita cek. Nah, apabila lampu sebelah menyala tidak berkedip, sedang lampu sebelah yang lain menyala dengan berkedip baik, maka gangguan dapat dipastikan ada pada saklar tanda belok atau pada lampu-lampu itu sendiri. Untuk ini, maka pertama periksalah hubungan massa dari lampu-lampu terhadap kemungkinan kendor atau berkarat. Keraskan duduknya massa. Oke. Bila lampu-lampu sekarang menyala dan berkedip, berarti gangguan disebabkan oleh hubungan massa yang kurang baik. Bila lampu-lampu tidak berkedip, maka periksa kapasitas watt dari lampu-lampu tersebut. Ada kemungkinan lebih kecil dari kapasitas yang telah ditentukan oleh flashernya. Gantilah bola lampu yang ternyata kapasitasnya lebih kecil dengan bola lampu yang sesuai besar kapasitasnya. Seperti itu ya. Oke, lanjut.
Bila hal-hal tersebut di atas ternyata baik, lampu-lampu tetap tidak berkedip, maka gangguan ada pada saklar. Untuk memastikan rusak atau tidaknya saklar, maka hubungkan langsung kabel masuk saklar dengan kabel yang menuju ke lampu-lampu yang tidak berkedip. Bila sekarang lampu-lampu berkedip, berarti saklar rusak. Untuk ini gantilah saklar. Oke, gitu ya. Nah, untuk gangguan pada bagian-bagian sistem lampu tanda belok sudah selesai. Kan gitu ya. Untuk itu, pesan saya yang pertama, buka kembali wiring diagram kelistrikan ya. Pahami lagi langkah-langkahnya, aliran arusnya mulai dari baterai urutannya. Kan gitu ya. Baterai, fuse, kunci kontak. Nah, kan gitu ya. Terus mengalir kemana? Kalau lampu kepala berarti urutannya seperti apa? Pahami lagi wiring diagramnya. Nanti kalian akan mudah mendiagnosa kerusakan. Mulai dari lampu kepala, lampu tanda belok, lampu rem, ya, lampu fog, dan lampu mundur, ya enggak? Terus ada juga lampu hazard, kan gitu. Terus klakson, ya. Buka lagi wiring diagramnya. Bila ada kesulitan, silakan tanyakan langsung, japri ke Pak Guru. Kan gitu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukupkan dulu ya. Kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Dan Pak Guru sudah siapkan video juga saat praktek ya. Kemarin kan sudah mendiagnosa lampu kepala jarak pendek dan jauh mati sebelah. Terus sudah Pak Guru siapkan juga lampu kepala mati semua, kanan kiri jarak pendeknya juga jarak jauhnya. Oke. Terus nanti saya buatkan juga insya Allah untuk tentang lampu tanda belok ya. Sehingga antara materi teori terus kita aplikasikan ke praktek, kalian lebih mudah cepat memahami. Kan gitu? Oke. Terima kasih. Selalu semangat belajar. Jaga selalu kesehatan ya. Ibadahnya selalu ditingkatkan terus. Oke. Semangat terus, semoga bermanfaat. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.